Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma bit-ta'allum wa arsala li-ta'limin al-anbiya wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil atqiya wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah karena di pagi cerah berkah kita berkumpul silaturahim dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1444 Hijriah di Masjid Al-Furqan. Ya insyaallah mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita sehat walafiat, panjang umur dalam keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada Itik punya si kembar bunda yang cantik-cantik, apa kabar? Manggut-manggut tanda setuju, semuanya cemungut-cemungut untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah. Jalan-jalan ke pasar baru jangan lupa membeli nanas, seragam romannya baru-baru daripada lunas. Ya, alhamdulillah. Yang apalagi yang kuning-kuning makan cireng anget-anget ngejerang banget. Ayo ting-ting hobinya makan nanas dipakai, yang penting udah pada lunas. Alhamdulillah. Panitia juga masya Allah emping-empingnya. Ada yang ungu-ungu, ada penyuk di pinggir kali, unyu-unyu sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya dari Depok bunda, jalan dari rumah jam 7. Kenapa? Menghindari macet. Tapi masya Allah jadi on time ya biar sampai di sini. Walaupun makan ikan japu anget-anget lumayan jauh banget. Makan tape di rumah Poda lumayan capek dah. Makan opor anget-anget lumayan gempor banget. Tapi alhamdulillah ketemu bunda semuanya. Ada buah pepaya di atas kayu jati, rasanya bahagia dalam hati. Alhamdulillah. Saya ingin bacakan yang sama-sama kami hormati, yakni Kepala Desa Waluya Bapak Dedi Cahyadi beserta istri bunda, insyaallah mudah-mudahan sehat berkah panjang umur dalam taat, dan juga Ketua DKM Masjid Al-Furqan Ustadz Surahman dan keluarga, insyaallah mudah-mudahan sehat berkah. Juga Umi Nur selaku Ketua Majelis Ta'lim Al-Furqan, insyaallah mudah-mudahan Umi sehat berkah panjang umur dalam taat. Dan juga alhamdulillah para guru kita semuanya, pimpinan Majelis Ta'lim, para ustadzah, mudah-mudahan sehat berkah panjang umur dalam taat. Dan juga tamu undangan jamaah semuanya, alhamdulillah saya bisa silaturahim wasilah dari namanya Ustadz Radi. Alhamdulillah ada tamu Balikpapan. Alhamdulillah kita bertemu, tapi walaupun kapan-kapan yang penting silaturahim jadi wasilah. Alhamdulillah. Kalau saya panggil ibu, iya. Ibu, iya, iya. 1, 1, 2, 2. Ibu. Iya. Ibu. Iya. Ibu. Makanannya udah pada habis belum? Belum ya, masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Alhamdulillah. Niat kita 3 kesini. Yang pertama adalah thalabul ilmi, yang kedua silaturahim, yang ketiga mempersiapkan diri kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Pertama yakni thalabul ilmi. Rasulullah bersabda, man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Barang siapa yang keluar dari rumah tujuannya menuntut ilmu, maka sedang berada di jalan Allah sampai dia kembali. Kita lagi jihad. Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mudah jiwanya menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Amin ya Allah ya rabbal. Kedua, niat kita silaturahim. Alhamdulillah. Tadi saya tanya panitia ini sekaligus tawakuf ini pengajian. Iya katanya. Alhamdulillah ya. Biar kita pada fokus buat ibadah insya Allah. Dan silaturahim ini masya Allah
ya. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyus'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin dipanjangin umurnya, kemudian berkah rizkinya, mengalir rizkinya, umurnya barokah, maka jalinlah silaturahim. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang ketiga, man arafa bu'da safari ista'adda. Ulama mengatakan barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan maka akan bersiap-siap. Doa kita udah dari jauh-jauh hari, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Kita mau sama-sama paham apa sih hikmah dari Isra wal Mi'raj. Kemudian ini udah nyampe bersyukur di bulan Sya'ban, insya Allah Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Makanya kudu siap-siap bekalnya. Apa sih bekal kita yang insya Allah menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya, insya Allah. Ibu, ini banyak banget ibu-ibu ya. Ibu sautin dulu ya, ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu gitu ya. Di pengajian banyak ibu, yang kondangan juga ibu, yang arisan juga ibu, yang utang juga ibu. Semangat amat nih ya. Ngintipin dompet suami. Enggak, katanya enggak pernah ngintipin, mindahin doang katanya. Ya Allah, makan kue cucur anget-anget hancur banget. Alhamdulillah. Pulang ke rumah bawa oleh-oleh ya Bun ya. 2 ayat aja yang penting kita paham. Yang pertama yakni kita bawa Quran surah Al-Isra Bani Israel tadi dibaca oleh qari'ah kita ya Bun ya. Masya Allah, buah mengkudu nganyut di kali, suaranya rame-rame merdu sekali. Alhamdulillah. Al-Isra Bani Israel ayat 1, ntar pulang bawa oleh-olehnya ya Bu ya. Yang kedua Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Makanya ulama mengatakan irbit suyudaka bihibalil wathiqati famanil hamaqati antasida ghazalatan. Kalau ada binatang buruan ikat pakai tali biar nggak lepas tuh binatang. Udah kita tangkep nggak diikat, ya Allah udah kabur ntar. Begitupun ilmu kudu diikat biar nggak lepas. Dengan apa? Bil kitabah, dengan tulisan. Makanya emak-emak, ibu-ibu, Bu Haji semuanya kalau misalnya ngaji kemana-mana bawa buku ya Bu ya. Tas gede-gede banget buat apa Bu? Buat bawa kue, buat bawa bolu, apa lagi tuh ya? Buat bawa kue apa tuh ya? Dodol, lengket kalau dodol ya. Jadinya artinya apa? Jangan lupa tuh tas gede dibawain buku. Biar apa? Biar nanti kalau ada ilmu yang nyampe dicatat, ditulis. Karena afatul ilmi an-nisyan, bencana terbesar ilmu adalah lupa. Sedangkan fitrah kita makhlul khata wan nisyan, tempat salah, tempat lupa. Insya bawa buku apa enggak nih? Bawa buku. Utang aja perlu dicatat apalagi ilmu. Insya Allah. Sebelumnya kita istighfar dulu yuk biar sama-sama hati kita lapang. Allah ampuni segala khilaf kita dan mudah-mudahan ilmu yang amat sangat sedikit mudah untuk diamalkan, insya Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah minal. Sekali lagi Bunda, astaghfirullah, astaghfirullah minal. Semoga Allah senantiasa mengampuni segala khilaf kita, amin ya Allah ya Rabbal. Ibu, ini gaji enak banget ya, adem banget ya Bu ya. Takutnya mata kita sayu-sayu gitu ya, sendu-sendu. Makanya makan semangka dibelah-belah, maka waspadalah, waspadalah. Ngaji aja deh setannya. Takutnya ngaji kita ya Allah ngapa pegel banget ini ya. Udah selonjor aja dah. Akhirnya ngajinya jider, ngaji nyender. Ujungnya jituk, ngaji ngantuk. Akhirnya jidur, ngaji tidur. Nah, untuk bilang min.
Tapi kalau ngaji mah apain aja, masya Allah pulangnya bawa pahala. Alhamdulillah. Yuk sama-sama kita bahas Bunda, insya Allah mudah-mudahan berkah. Ya, kita bahas perkata, saya akan menjelaskan perkata Bunda. Dalam Quran surah Al-Isra atau Bani Israel ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Sampai situ dulu. Subhanalladzi artinya maha suci Allah. Dalam ilmu balaghah ini namanya kalimat ijaz. Redaksinya singkat, maknanya padat. Harusnya subhanallah alladzi, oh iya, terus kenapa lafdzul jalalahnya hilang? Karena inilah yang disebut bahwa maknanya padat. Ketika lihat artinya maha suci Allah. Artinya kenapa sih kok awalnya menggunakan kalimat tasbih? Al-Quran memang bukan kitab sejarah, tapi dalam Al-Quran banyak cerita tentang sejarah. Itu kisah-kisah yang luar biasa, kita jadikan iktibar, satu pelajaran untuk kita semuanya. Bunda mohon maaf, ada kisah Nabi yang paling ganteng. Nabi siapa? Lo ngerti banget kalau paling ganteng Nabi Yusuf, katanya begitu. Nabi Yusuf ini masuk ke dalam penjara tapi lebih aman. Kenapa? Karena peristiwa ketika ibu angkatnya suka ada rasa dengan anak angkatnya, yakni Nabi Yusuf alaihi salam. Ramai di luaran, kok bisa begitu ya? Iya, akhirnya dikumpulkan istri para pembesar, kemudian di sana dijadikan satu tempat dan disiapkan tufahah, apel dan sikin sebilah pisau. Nabi Yusuf jalan di tengah-tengah mereka. Eng ing eng. Semua mata tertuju pada Nabi Yusuf. Mereka semua mengatakan ini manusia atau malaikat. Keadaannya fana, yang harusnya tufahahnya itu ya Bu ya, yang diiris, jari jemari mereka yang teriris tanpa ada rasa sakit. Bu, saking gantengnya. Ibu lagi ngiris cabai, ngiris tomat, suami kita manggil ayang beb, honey bunny sweetie baby. Kita nengok, yang tadinya lagi ngiris, kira-kira itu keiris nggak jari kita Bu? Keiris nggak jari kita? Berarti suami kita kagak ganteng-ganteng banget ya. Agak ampe begitu juga. Don saga, don tales yang nggak gitu juga, keles kan begitu. Ini Nabi Yusuf ganteng banget, itu cerita bagus, tapi tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Ada kisah Nabi yang bisa membelah lautan, Nabi siapa? Kisahnya bagus. Nabi Musa alaihi salam dengan kaumnya dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya. Sampai di depan ternyata ada lautan yang terhampar luas. Ya, ini bagaimana? Udah mulai ragu kaumnya. Kita mau lari kemana? Di depan kita lautan. Iya, kita mau kemana? Iya, kita mau kemana ini ya? Kan macam-macam, ada yang gede, ada yang kecil begitu. Akhirnya di belakang Firaun dan bala tentaranya terus mengejar. Gitu. Tapi bagaimana? Kemudian dengan tongkatnya Nabi Musa, Allah mengizinkan lautan tersebut pun terbelah. Bismillah, atas izin Allah. Jadi jalan Bu. Ini kayak begini kagak bisa tidur ini. Baru juga udah mulai sendu gitu ya. Ini suara api ya begitu. Udah gedug gitu ya. Ibu nyampe di daratan, Firaun mengejar, baru sampai di tengah-tengah ternyata Allah satukan kembali lautan tersebut. Itu bagus ceritanya, tapi tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Kenapa sih kok dalam menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj awalnya menggunakan kalimat tasbih? Subhanalladzi, maha suci Allah.
Artinya apa bunda? Ini kisah untuk yang paham bagaimana pentingnya keimanan, butuh keimanan yang kuat. Karena kenapa? Nabi menceritakan kisah Isra Mi'raj, Abu Jahal, Abu Lahab, mereka bahagia. Woi, kumpul semuanya warga Quraisy, kumpul. Muhammad mau cerita, silahkan Muhammad engkau cerita. Ketika diceritakan, yang kafir makin kafir. Tuh. Udah nggak waras nih. Udah nggak waras. Mana ada Isra Mi'raj perjalanan sebegitu singkatnya. Bahagia seperti itu. Yang kafir makin kafir. Yang muslim ada yang ragu-ragu. Apa iya ya? Kok bisa kalau kita naik onta, naik kuda aja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu butuh waktu berbulan-bulan. Ini kok kurang dari 1 malam. Kok bisa yang muslim jadi ragu? Tapi ada yang muslim menjadi mukmin, salah satunya sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq artinya membenarkan, karena memang membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj. Ketika dikisahkan, bagaimana tanggapanmu Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Sodakta ya Rasulullah, aku benarkan kisahmu. Engkau cerita lebih dari ini, aku akan benarkan ya Rasul. Bu, kira-kira kita yang mana? Golongan 1, 2, apa 3? Yang 1 kafir makin kafir, yang 2 muslim ragu, yang ketiga muslim jadi mukmin. Yang mana kira-kira? Yang kuning ngejreng amat ini ya. Yang 1, 2, sama 3. Yang ketiga alhamdulillah. Masya Allah. Makanya butuh keimanan. Dalam peristiwa ada peristiwa insaniyah, ada peristiwa robbaniyah. Kalau peristiwa insaniyah ada sebab akibat bunda. Sebabnya menikah, akibatnya punya anak. Tapi beda bagi Allah mah, yang mustahil jadi pasti. Kenapa? Nggak ada sebab akibat bagi Allah. Karena hukum bagi Allah yakni kun fayakun, jadi maka jadi. Kalau kata kita itu bocah emaknya siapa, babaknya siapa, harus ada ibunya bapaknya. Tapi bagi Allah mudah. Nabi Isa terlahir tanpa adanya ayah. Mau diselidiki dari manapun juga nggak akan bisa. Bagi Allah mudah, kun fayakun. Kita datang ke dapur, ada yang namanya kompor, nyalain tuh kompor. Panas tuh. Taruh tangan di atas kompor, kebakar nggak? Gosong nggak? Panas. Emang sifatnya api panas. Itu sebab akibat. Sebabnya taruh tangan di atas kompor, akibatnya ente kepanasan, gosong. Tapi enggak bagi Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dikelilingi oleh api karena perintah Raja Namrud untuk membakarnya, ternyata Allah dalam firman-Nya, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadi dingin, selamatkan Ibrahim. Nabi Ibrahim selamat. Itu api yang harusnya panas jadi dingin. Itu bagi Allah mudah. Kun fayakun, jadi maka jadi. Peristiwa Isra Mi'raj bagi manusia nggak masuk akal, di luar logika manusia. Tapi bagi Allah mudah. Kun fayakun, jadi maka jadi. Makanya dalam peristiwa Isra Mi'raj awalnya menggunakan kalimat tasbih, butuh keimanan yang luar biasa. Insya Allah. Paham bu? Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Artinya apa? Allah yang aktif, Nabi Muhammad pasif. Allah yang Nabi Muhammad yang di. Allah yang memperjalankan, Nabi Muhammad yang diperjalankan dengan wasilah kendaraan tercepat secepat kilat, yakni buraq. Ibu, berarti mudah bagi Allah ya bu ya. Alhamdulillah. Subhanalladzi asra. Sekarang kata bi'abdihi, dengan hambanya. Abdun ada 2. Maknanya abdun ada 2. Yang pertama dikatakan hamba kalau ada ruh dan jasad. Ruh aja tanpa jasad ya bu ya, nggak bisa dikatakan hamba. Apalagi jasad tanpa ruh, namanya bukan hamba tapi namanya mayyit. Ibu, kita tidur, ruh kita kemana bun? Kita tidur, ruh kita kemana kira-kira? Ada yang bilang melayang-layang.
Ruh kita dalam genggaman Allah. Makanya sebelum tidur baca doa, adabnya sebelum tidur baca 3 kul dibaca, kemudian baca Quran surah ayat kursi itu ya, Al-Baqarah akhir, kemudian juga baca surah Al-Mulk dibaca, zikirnya dibaca. Karena kenapa? Ruh kita dalam genggaman Allah, terserah Allah mau kembalikan apa enggak. Makanya bangun tidur doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Oh, Masya Allah, bersyukur. Jangan sampai tidur kita lagi megang HP, tidur lagi nonton sinetron. Bu, ada yang begitu? Nggak ada, baik ya Bu ya. Abang Teguh ketiban palu, sungguh terlalu. Karena kenapa? Masih untung dititipin lagi amanah umur. Ya Allah, bangun lagi. Padahal ruh kita dalam genggaman Allah. Isra Mi'raj birruh bil jasad, dengan ruh dan dengan jasad. Yang kedua, makna abdun apa? Yakni kualitas hamba Rasulullah sudah teruji. Kalau kita masih diuji, Nabi mah udah teruji, makanya dicantumkan hiknya untuk Rasulullah, gelar hamba. Bener-bener nih Nabi Muhammad hambanya Allah. Ibu jujur ya Bu ya, tiada dusta di antara kita. Ibu hamba Allah bukan? Hamba Allah bukan? Kata siapa? Kata siapa? Kata saya. Segala sesuatu yang keluar langsung dari kita, yakni nilainya rendah. Tapi ketika atasan kita yang bilang, atau mungkin yang lebih tinggi dari kita diakui, baru ini namanya benar-benar luar biasa penghargaan. Nabi Muhammad dapat gelar hamba bukan keluar dari mulut Rasulullah, saya hamba Allah, tidak, tapi langsung dari yang maha mencipta, yakni Allah. Tercantumkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 1, bi'abdihi, dengan hambanya, nyaknya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi dapat gelar hamba? Udah teruji, hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya mantep. Hablum minallah, Nabi kalau misalnya setiap malam istiqomah Bunda, sholat tahajud. Ibu bangun nggak malam-malam? Ngapain? Jujur banget, pipis. Habis itu ngapain? Bobok lagi, ya Allah ngantuk banget. Padahal mohon maaf Bunda, itu alarmnya langsung dari Allah. Jam 2 bangun, nggak perlu setel alarm, langsung dari Allah nih. Jam 3 bangun, langsung dari Allah. Kemudian apa? Pipis, ambil air wudu, belum connect, masih ngantuk, zikir dulu, istighfar dulu, baca Quran dulu, sampai connect, baru sholat sunnah tahajud 2 rakaat, kemudian witirnya 3 rakaat. Itu paling minim, paling kecil tuh jumlahnya. Tambah lagi taubat silahkan, tambah lagi hajat silahkan. Paling tidak itu 2 rakaat tambah witir 3, insya. Ditegur Bu oleh Sayyidatina Aisyah, ya Rasul udah dapet tiket surga, kenapa masih rajin banget bangun sholat sunnah tahajud? Udah aja ngapa kita berduaan bermesraan? Tapi apa kata Rasulullah? Tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ibu bangun ya Bu ya. Udah bangun mah udah. Tinggal wudhunya ya Bu ya. Insya hablum minallah. Hablum minannasnya Nabi bagaimana? Luar biasa Bunda. Hablum minannasnya Nabi berangkat sholat subuh setiap hari lewatin rumah susun. Yang paling atas tinggal orang Yahudi. Muhammad lewat tuh, dilempar pakai kotoran unta, disiapin Nabi lewat. Ya Allah, ini kenapa jadi kotor? Ambil air wudu, dibersihin, beres, selesai sholat. Besok begitu lagi, Muhammad lewat lagi. Ibu, satu hari Nabi bingung jalannya, ke kanan ke kiri nengoknya. Wahai sahabatku, sama orang yang di bawah nanya,
Kemana saudaraku yang biasa menyapaku? Dia sakit ya Rasul, kayaknya masa sakaratul maut, nggak bisa bangun dari tempat tidurnya. Akhirnya didatangi oleh Rasul, kemudian dijenguk, bawain air zam-zam, diminumkan, didoakan, hatinya tersentuh, kemudian menyatakan diri masuk ke dalam ajaran agama Islam. Masya Allah. Ibu cakep, udah teruji hambanya. Kalau kita ketemu tetangga depan, assalamualaikum pok, lagi nyapu, udah tahu nyapu, nanya lagi, kira-kira kepikiran apa kagak? Hati kita gedeg apa kagak? Ya Allah, hati kita gedeg banget. Akhirnya besokannya kalau ngaji dia ngancem, besok kalau ngaji semua saya kasih berkat, dia doang tetangga saya yang kagak saya kasih. Liatin ya, liatin. Ibu. Ya Allah, kita mah masih diuji, Rasulullah sudah teruji. Alhamdulillah. Tuh, makanya yuk jangan hanya sebatas kita hamba-hamba, tapi kualitas hablum minallah dan hablum minannas kita tingkatkan. Ahasiban nas ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Ankabut, apakah mereka dibiarkan bicara, ya Allah saya beriman, ya Allah saya beriman, tapi nggak diuji? Pasti orang beriman ujiannya banyak, insya Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, malam hari. Bu, ini kenapa malam itu jadi waktu istimewa? Karena percepatan ibadah diterima oleh Allah. Allah cari siapa yang bangun menghidupkan malam, maka dijamin hidupnya sejahtera dunia akhirat, dikabulkan doa-doanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Tuh, malam juga percepatan kejahatannya tuh banyak nyebar. Makanya orang dulu kalau misalnya maghrib suruh pada masuk, maghrib masuk nih bocah, jangan kelayaban kemana-mana. Itu dulu tuh kayak begitu. Kenapa? Karena emang maghrib udah mulai itu dalam Quran surah Al-Falaq, buhul-buhulnya penyihir udah mulai nyebar waktu malam dimulai itu ba'da maghrib tuh. Buhul-buhul penyihir udah mulai, kejahatan apalagi maling, apalagi tuh perampok, begal, itu malam tuh. Karena kenapa? Karena malam itu lebih mudah untuk melakukan kejahatan. Tapi bagi orang beriman, malam harus dihidupkan karena percepatan ibadah diterima. Insya bisa ya bun ya. Makanya malam jadi waktu istimewa dilaksanakannya peristiwa Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal Masjidil Aqsa. Ini dua makna beda. Isra, Mi'raj dua makna beda. Isra bahasa artinya jalan, Mi'raj naik. Isra jalan, Mi'raj Isra, Mi'raj. Bu Haji mau kemana? Isra ke pasar. Pak Haji mau kemana? Mi'raj pohon mangga. Bu Haji mau kemana? Isra ke rumah temen. Pak Haji mau kemarin Mi'raj benerin genteng. Udah kudu nyambung tuh. Isra jalan, Mi'raj naik. Istilah Isra perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'rajnya naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, ke Rafrafil Akbar, ke langit yang ke-7, menerima perintah salat 50 waktu. Bu, ibu-ibu lagi empor banget 50 waktu ya bu ya. 5 waktu aja rasaan berat banget ya bu ya. Coba baca nih oleh-oleh tambahan nih dalam Quran surah Al-Ma'un. Fawailul alladzina hum, artinya celaka orang yang sholat. Bukan kata saya bu ya, mohon maaf, kata Quran. Celaka orang yang sholat. Kenapa bisa celaka orang sholat? Karena sholatnya lalai. Sahur itu lalai. Ulama mengatakan ada 3 lalainya. Ada 3, ini boleh dicatat nih. Ada 3 lalainya. Kenapa orang sholat bisa celaka? Karena lalai. Lalainya 3. Yang pertama lalai waktu. Yang kedua lalai khusyuk. Yang ketiga lalai amal. Lalai waktu kudunya kalau azan zuhur mah sholat zuhur ya bu ya. Ini mah enggak, azannya zuhur, sholat zuhurnya mepet asar.
Sholat asar mepet, sholat maghrib mepet, sholat isya mepet, sholat subuh mepet, zuhur mah kejauhan, ya Allah, duha. Lah sholat subuh jam 6 lewat, jam 7 matahari juga udah nyanter banget itu ya. Kalau kagak mendung ya Bu ya, ya Allah Bu. Kadang ada lagu qasidah, subuh kesiangan, zuhur asar, di perjalanan maghrib isya. Ini mau dimainin apa bagaimana? Siap ya, siap ya. Saya mah suara saya agak merdu-merdu banget ya. Makanya yang nyanyinya mana yang solisnya nih? Mudah-mudahan kita doain bisa biar bisa go internasional ya. Ali ke Malaysia, ke Brunei gitu ya. Siap ya? Lagu apa sih itu? Subuh kesiangan gitu. Mic-nya ada, mic-nya? Mic-nya ada? Siap ya? Lagunya bisa ya? Itu lagu judulnya awalnya ya? Bisa ya? Iya, silakan coba dah, saya mau denger ya. Saya dulu. Ya Allah, ikan sepat, ikan patin, sebelumnya mohon maaf lahir batin. Bareng-bareng apa? Subuh kesiangan, kerepotan, asar, di perjalanan maghrib isya. Lagi isya. Satu lagi ya. Subuh, cakep. Zuhur, asar, maghrib isya. Satu lagi, isya, ketiduran, tumplang dung jreng. Alhamdulillah, Tanah Abang neng gawer Bekasi, abang yang nyawer terima kasih. Alhamdulillah. Ibu, Masya Allah, itu siapa yang begitu dia? Yang begitu siapa itu? Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kondangan, isya kekenyangan ketiduran. Naudzubillah min, itu waktunya. Karena penting waktu Bunda. Saya mau tanya ibu-ibu jujur ya, ibu udah dipanggil Allah apa belum? Belum ya Bu ya. Emang kira kita udah meninggal lah panggil Allah baik. Nanya serem amat ya. Ibu udah dipanggil Allah belum? Belum. Padahal Bunda, panggilan Allah ada 3. Panggilan sholat, panggilan haji umroh, panggilan kematian. Kalau ditanya udah dipanggil Allah apa belum? Yang mana ya? Yang pertama mah udah, yang kedua mudah-mudahan berangkat lagi. Yang ketiga lah belum. Siapin ya Bu ya, insya Allah. Jadi kalau pengen kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, kita pun juga dipanggil menuju Makkah Al-Mukarramah. Makanya panggilan pertama dipenuhi, itu panggilan kesejahteraan, panggilan kemenangan, panggilan keberkahan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo salat, ayo raih kemenangan, keberkahan, redanya Allah, begitu. Ini mah kadang waktunya lagi pada jalan-jalan ke pasar. Enak banget ya kalau ke pasar 7 putaran tawaf kali itu ya. Sampai duit habis baru berhenti ya. Azan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya empok kagak berasa ya Po ya. Bilangnya apa tuh? Kagak berasa. Nggak berasa ya udah asar ya. Astagfirullahaladzim. Padahal itu panggilan Allah. Ibu dipanggil sama suami, Neng sini Neng, udah tahu nih waktunya gajian. Seneng apa enggak? Agak tahu nih Ayang Beb mau manggil gajian. Kenapa Ayang Beb? Alhamdulillah udah gajian. Alhamdulillah, biasanya kan gajian 3 juta per bulannya. Alhamdulillah ini dapat bonus, coba buka berapa? Alhamdulillah 30 juta. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah. Maksudnya apa? Senang, bahagia. Itu panggilannya kita tahu tuh, panggilan tuh dari suami kita. Sayang. Panggilannya rezekinya Masya Allah berkah. Apalagi ini Allah panggil biar rezeki berkah, hidupnya sejahtera, bahagia. Panggilan sholat dipanggil, tapi kita malah gado-gado dimakan Bang Mamat. Bodoh amat. Naudzubillah min. Yuk waktunya kita jaga ya Bu ya. Bilal bin Rabah dipanggil oleh Rasulullah. Bilal sini.
Bilal, alas kaki ente udah nyampe di surga. Kata Bilal, ya Rasul, beneran, bener. Emang amalan ente habisnya pengen nanya. Pertama, dawamul wudu, wudunya diperbaharuin. Kalau wudu batal, dia wudu lagi, batal lagi, wudu lagi. Yang kedua, sholat ala waktiha, sholatnya di awal waktu. Tuh Bilal bin Rabah. Ya Bu ya, insya Allah bisa ya Bu ya. Jangan sampai sahun celaka karena lalai dalam sholat waktu. Yang kedua, khusyuk ketika sholat. Bisa-bisanya kita ya Allah pas lagi sholat, Allahu Akbar, kunci motor taruh mana ya? Adi duit 100.000 taruh mana ya? Ya Allah lupa. Rasanya mah di atas tempat tidur dah. Kagak di atas kulkas. Kayaknya mah di deket amplop itu ada ya. Bu, ada yang kayak begitu. Lagi sholat, Allahu Akbar, ya Allah hujan, pakaian 5 bak lagi ya Allah. Diangkat apa kagak ya? Baru rakaat pertama udah mana capek banget nyuci ya Allah. Angkat apa enggak kira-kira tuh? Angkat. Wah jujur banget ya, angkat katanya, Masya Allah. Lagi sholat, Allahu Akbar, Assalamualaikum Pak. Pak ini Mimin Pak, kemarin minjem utang Pak. Pak, ya Allah si Mimin datang. Perasaan setahun ditagih susah banget, sekarang datang. Mimin mana ada namanya Mimin. Empok jangan lupa bayar utang ya Bu ya. Ini mah contoh namanya. Ya Allah bagaimana ya, baru rakaat pertama. Kata Empok Mimin dia ya. Pak, ya udah kagak ada kali ya. Assalamualaikum ya, dia pergi lagi. Gua nagih lagi setahun dah. Ibu. Kadang begitu tuh. Ya Bu ya, sholat nggak khusyuk terus bagaimana? Makanya mohon maaf Ibu. Bahkan mohon maaf Siti Maryam itu punya mihrab, tempat sholat. Makanya mohon maaf kadang kita mau sholat kanannya pakaian kotor, sebelahnya popoknya bocah segala macam, jadi riweh ribet gimana mau khusyuk. Ini dirapiin sekeliling kita, paling nggak punya musola di rumah, ya udah jadiin sudut itu tapi bersih, wangi, indah, nyaman, insya Allah. Itu pertama. Yang kedua, kalau pengen khusyuk maka mulai dari wudunya. Wudunya jaga khusyuk kita. Bu, niat wudu, gerakan wudunya, bahkan selesai wudunya ada doanya. Makanya insya Allah mudah-mudahan kita belajar tuh Bu, setiap gerakan wudu tuh kalau bisa kita isi pakai doa dalam hati. Contohnya ketika wajah pengen glowing tuh wajah, ada doanya ketika wudu, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuhu. Ya Allah putihkan wajahku ya Allah, kelak nanti di akhirat ada ketika engkau memutihkan dan menghitamkan, maka putihkan wajahku. Kemudian tangan kanan dibasuh, Allahumma a'tini kitabi biyamini fahasibni hisabay yasira. Ya Allah ini tangan kananku ya Allah, mudah-mudahan nanti engkau beri buku catatan pakai tangan kanan. Ya Allah, la tu'tini kitabi bishimali wala mi wara'i dhahri. Tangan kiri, ya Allah jangan sampai kita nerima pakai tangan kiri buku catatan kita, apalagi belakang punggung kita. Na'udzubillah min. Tuh ada doanya sampai kaki, sampai selesai wudhu pun ada doanya. Baca insya Bu. Pas sholat juga siap-siap semuanya. Apa nih ya? Apa ya yang kurang ya? Oh iya, kita angkatin dulu lah jemuran. Kalau enggak ya Allah udah mulai mendung, angkatin dulu, takutnya nanti enggak khusyuk. Bahkan kalau kita ketika mulai sholat saja sudah berasa lapar, makan dulu Bunda. Biar kenapa? Biar enggak nantinya malah jadi kepikiran lagi sholat Allahu Akbar, kriuk-kriuk, lapar banget ya. Ya Allah, enggak fokus tuh Bun. Tapi waktunya pun juga masih lama, enggak mepet banget. Insya Ibu, bacaan sholat dipahami dan jadikan sholat kita sholat yang terakhir kita persembahkan untuk Allah. Insya Allah. Tuh khusyuknya. Yang ketiga amal, inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Artinya apa itu? Sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa ki sholat sih masih ada aja sholat tapi masih gosip,
Sholat mah sholat masih nipu, sholat mah sholat masih bohong, sholat mah sholat, aduh bicaranya ya Allah, kasar banget, nggak bisa jaga lisannya. Kenapa begitu ya? Kan sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Mohon maaf, sholatnya hanya menggugurkan kewajiban, tapi tidak diamalkan sholatnya dalam kehidupan sehari-hari. Naudzubillah min. Bu, salat kalau beres menggugurkan kewajiban, salam beres selesai, udah ditinggalin tuh. Gerakan salatnya ditinggalin. Kemudian juga bacaan salatnya ditinggalin. Jadi nggak efek sampai menjalankan hidupnya, nggak dipakai tuh ajaran salatnya. Jadinya gado-gado dimakan Bang Mamat, bodoh. Abu Bakar As-Siddiq baru mulai takbir udah nangis. Allahu Akbar udah nangis. Makanya takut banget ame jabatan, makanya takut banget berbuat kemaksiatan, karena sholatnya awal takbirnya aja udah nangis bunda. Kita begitu nggak kira-kira? Allahu Akbar, jujur banget nangis gak punya duit. Allahu Akbar, ya Allah udah mau puasa lagi ya, bagaimana nih agak punya duit, begitu nangis. Abu Bakar As-Siddiq karena takut kepada Allah, Allah maha besar. Rukuknya diamalin dalam kehidupan sehari-hari, sujudnya diamalin, rendah hati, tahu diri, itu makna sholat dipelajari sehingga efeknya dalam kehidupan sehari-hari. Insya jujur ya Bu ya, kita sering ucap takbir ketika sholat. Gimana ucapannya? Allah, itu bikin kita tenang bunda. Makanya kadang mohon maaf suami kita, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam mencari rezeki yang halal dan thayyibah. Dimulai dari ibu nih, istri nih, kasih telinganya yang nyaman ke suami. Karena kenapa? Sayyidatina Khadijah dapat surga. Jadi diberikan kabar oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, Allah menyampaikan salam untuk Khadijah, bahwa nanti ketika di surga akan diberikan, dibangunkan istana, tidak ada kebisingan dan tidak ada keletihan. Karena Sayyidatina Khadijah gak pernah bikin bising di telinganya Nabi, dan gak pernah bikin capek pegel hatinya Rasulullah. Tuh, makanya dapat surga yang nantinya gak ada kebisingan dan gak ada keletihan. Masya Allah Bu. Terima berapapun dari suami, terima qanaah. Ucapkan alhamdulillah. Ya Allah bang, makasih ya bang ya, alhamdulillah berkah. Insya Allah. Pakai kalimat takbirnya ketika ada teman-teman kita, atau mungkin ajaran-ajaran atau ajakan-ajakan yang bikin kita jadi pegel sama dunia. Bu, tetangga udah ganti mobilnya dari Avanza ke Alphard, langsung Allahu Akbar pakai tuh Bu. Bu, tetangga jalan-jalan katanya tuh Bu, tetangga ibu udah ke Kapadokia, Turki, Allahu Akbar. Bu, tetangga ibu udah daftar umroh Bu, ibu kapan? Allahu Akbar. Tenang hati kita, urusan dunia lihatnya ke bawah, akhirat urusannya lihatnya ke atas. Nggak mungkin kita bisa bersaing dalam urusan dunia. Hatta zurtumul, sampai masuk liang kubur baru diem. Saya mau tanya aja dah, ibu-ibu di sini paling banyak bajunya ibu apa bapak? Ibu ya, merah aja, merah ati, merah marun, merah apa lagi tuh ya, merah bunga-bunga, merah totol-totol, merah kotak-kotak, ya Allah. Kuning, kuning muscat, kuning apa lagi tuh? Wow, macem-macem kuning aja ya. Ya Allah, kan begitu. Makanya mohon maaf, bilang sama suami yang adem, jangan bilang udah nyampe ke telinga nggak difilter, Allahu Akbar nggak pakai takbir, maka yang ada nyampein ke suami, bang, tetangga kita udah punya mobil baru, bang, kita kapan? Bang, tetangga udah jalan-jalan ke Kapadokia, kita kapan? Bang, tetangga udah umroh, bang, kita kapan? Suami puyeng, akhirnya suami bilang, neng, tetangga udah punya istri baru, neng. Lah abang kapan? Saking bisingnya nih, ya Allah, telinganya suami jadi nggak tenang hatinya. Naudzubillah min. Ibu, makanya kita kan wanita ya, saya juga wanita nih Bu, makanya jaga lisan kita yuk, sama-sama yuk Bu yuk. Wanita itu ungkapan akhirnya mangap tuh Bu, sesuai fitrahnya, wanita mangap. Kaum Hawa, kaum
Wah, mangga. Coba kalau laki-laki, laki-laki ya, nyengir. Kaum Adam, diem. Bang dari mana bang? Habis ngaji, udah diem tuh. Kalau kita enggak, neng habis dari mana? Habis ngaji, bayar arisan, habis itu juga jenguk teman, habis jenguk teman belanja dulu, habis belanja bayar utang. Rame gitu tuh. Makanya kalau dikomplain misalnya, neng, ini kenapa sayur asem kok ada gimana ya, asin banget rasanya kok gak enak ya nengnya. Ya Allah bang, masih untung dimasakin bang, bersyukur bang, orang banyak yang gak bisa makan bang, beras juga makin naik bang. Ya Allah bang, gak bersyukur banget kan gini ya gitu. Ibu Hawa tuh begitu, kaum Hawa. Makanya kita jaga, ini mau Ramadan kita ganti ya bu yuk sama istighfar ya bu yuk. Kalau nggak istighfar sama sholawat biar dapat pahala, insya nih dijaga ya. Suami kalau pulang malam biasanya suami ketakutan habis ngaji, bisa jadi ketika dibuka assalamualaikum, waalaikumsalam. Abang dari mana aja bang, lama banget bang, bawa apaan bang, anak-anak udah pada nungguin bang, emang bener-bener kebangetan banget ya bang ya, udah nungguin dari tadi bang gitu. Sekarang enggak, ganti sama sholawat, kalau enggak istighfar. Ketika suami buka pintu ntar kita berubah, ketika assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Bu, kira-kira suami kita bengong apa kagak? Ya Allah, kemasukan kali ya. Habis ngaji ngapa begini ya? Wah bener-bener ketempelan kali ya. Tapi cakep dia sholawatan, istighfar, Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah. Apalagi anak-anak, al-madrasatul ula, ibu pendidik yang pertama. Ini bicaranya ibu jadi doa. Jangan sampai kita marahin bocah, anak bandel, anak nakal, emang susah banget dibilangin kayak bapaknya. Lah bah, ngapa gua ya? Nah bener nih emak nih. Bu, Imam Sudes anaknya waktu kecil dulu, Imam Sudes ketika kecilnya demen banget main pasir. Ibunya lagi siap nyambut tamu, bikinin sop. Dimasukin lah tuh pasir ke dalam panci, set. Kemudian apa kata ibunya Imam Sudes? Astagfirullahalazim nak, Uma doain mudah-mudahan kalau udah gede jadi penghafal Quran ya, jadi imam haramain. Ketika menahan amarah, doa yang hadir ini luar biasa. Kita bisa nggak kayak begitu bu? Siapa di sini yang marah sama anak kemudian melotot? Sekarang marah sama bocah kalau bisa senyum ya bu ya. Dia pecahin mangkok kita, komprang. Astagfirullahaladzim. Uma doain ya, hati-hati kalau jalan. Mama doain mudah-mudahan jadi penghafal Quran dan juga pengusaha mangkok. Amin. Ibu bisa begitu? Ya Allah, ini kita wanita jaga lisan kita. Hablum minallah, hablum minannas, insya. Kenapa? Karena Rasulullah diberikan kesempatan, diizinkan oleh Allah lihat surga, lihat neraka. Ketika di neraka salah satunya Nabi melihat ada yang dipanjangkan lisannya, digunting, panjangin lagi, digunting. Malaikat Jibril, ini gambaran apa? Inilah gambaran orang yang tidak bisa menahan lisannya, fitnah, gosip, kemudian keluar dari lisannya yang tidak baik. Na'udzubillah min. Kita jaga lisan kita ya bu ya, insya Allah. Di surga Nabi ngelihat ada yang baru nanem pakai biji tuh, nanem baru benih langsung tumbuh buahnya ranum, lezat, manis. Malaikat Jibril, ini gambaran apa? Inilah gambaran orang yang hobinya, gemarnya sedekah tuh. Bu, makanya ini udah pada mau Ramadan ya. Ya bu ya, masuk ke Ramadan nih. Silaturahim ke rumah orang tua kita. Orang tua ada 3, orang tua kandung, mertua, guru. Orang tua kandung, mertua, guru. Guru datengin, assalamualaikum. Nih anak saya doain ya Ustadz, Ustadzah, Kiai biar berkah. Yang anaknya pesantren ke rumah Kiai bebawaan miring, kalau bisa jalan miring. Ntar miring baik lagi. Jadi kalau ke rumah Kiai kita, kalau ke rumah guru, Ustadz-Ustadzah miring gitu ya begini. Mak kenapa katanya suruh miring? Lah bukan begitu, miring bebawaan sembako, lah bawa buah-buahan, kan begitu. Alhamdulillah berkah. Yang kedua naik lagi mertua. Kadang mertua kita yang datang, assalamualaikum, waalaikumsalam.
Mak sehat kabarnya. Mak mertua datang, bang, mak lu datang bang, mak lu. Padahal mak siapa itu? Mak kita, mak lu ya. Kita kasih kalau misalnya kita jalan kemana, kasih ibu kandung, kasih mertua, insya Allah. Paling tinggi orang tua kandung kita, datengin ke rumah orang tua, assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah tua tuh, ya Allah. Mak sehat kabarnya ya? Alhamdulillah mak sehat. Mak makasih ya Allah berkah doanya emak. Alhamdulillah mak gajian naik. Biasanya sebulan ngasih emak berapa ya mak ya? Gopek. Alhamdulillah mak juga udah senang banget. Alhamdulillah mak. Mak sekarang buka coba di amplop ada berapa mak, hitung dulu. Mak dikasih duit ini segini. Ya coba buka ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ngasih emak 10 lembar berarti 1 juta. Astagfirullahaladzim. Mak, hamdalah mak, bukan istighfar. Mak nyesel. Hah, mak nyesel kenapa? Kalau tahu begini mak pengen punya anak 30. Biar tiap bulan mak dapat 30 juta. Ibu, orang tua dulu bilang banyak anak banyak rezeki. Anak yang mana? Anak yang tahu bakti sama orang tua. Kumpul saudara semuanya, kakak adik kumpul. Kita punya mobil, kita punya motor, emak kita jalan kaki. Ya Allah, kita udah umroh, emak kita belum umroh. Ayah bagaimana ya kita urunan ya? Tuh begitu. Sejahterain orang tua. Siapa yang menjadikan orang tuanya raja dan ratu, Allah akan memberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, sekarang jujur tiada dusta di antara kita. Sebulan ngasih orang tua berapa? 3M. Ember 1 juta kali ya. Alhamdulillah. Gopek ya. Paling kagak kita ngasih yang kagak gopek 3,5 dah. 2,5. Ada. Pego. Cepet. Gocap. Jangan banyak yang ngutang sama orang tua ini. Datang ke rumah orang tua, assalamualaikum mak, waalaikumsalam, ya Allah mak. Enak banget ini lauk banyak amat mak. Mak, kagak makan mak, suami belum makan mak. Gimana? Bawa tuh kata mak. Buka lemari, mak baju banyak banget mak. Pengajian udah aktif lagi, corona udah lewat mak. Bawa baju boleh ya mak ya, minta ya. Bawa. Mak ini tanaman banyak banget mak. Ya Allah mak, tanaman boleh bawa ya mak ya. Bawa. Mak ini sendal jepit banyak amat mak. Bawa. Pernah mak kita bilang nggak bawa? Apa aja dibilang bawa, sono bawa, apalagi kalau udah ngomongin cucu tuh bawa. Kita ke rumah emak bawa apa? Bu, silaturahim ke rumah orang tua kita. Jangan sampai WhatsApp, teleponan, SMS. Kalau jauh silahkan, tapi kalau masih bisa dijangkau datang langsung sama orang tua. Birru abaukum tabirrukum abnaukum. Bakti kalian sama orang tua kalian, nanti anak-anak kalian akan bakti pada kalian. Mereka contoh orang tuanya, ya Allah. Mak bapak saya bakti banget sama nenek sama kakek. Ntar saya juga begitu. Jadi ada ihtiramnya, ada namanya perbuatan baiknya bakti sama orang tua. Insya Ibu, insya Allah ya bun ya. Alhamdulillah. Apa hikmah dari Isra Mi'raj? Pertama, mudah-mudahan senantiasa kita yakin kepada Allah, naik iman kita menjadi golongan yang ketiga yang muslim jadi mukmin. Kemudian yang kedua, Isra ini adalah perjalanan keimanan. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwahnya dibantu dengan istrinya, dakwahnya dibantu dengan pamannya. Tahun ketika Nabi Isra Mi'raj disebut tahun kesedihan, amun huzan, di mana Allah menjelaskan bahwa memberikan pelajaran nggak usah bergantung pada orang lain, sekalipun orang yang kita cintai, karena pasti akan meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan mereka. Bergantung hanyalah kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Kemudian yang ketiga ada perintah sholat 5 waktu. Jaga jangan sampai kita celaka. Kenapa? Karena sahun lalai waktu, lalai khusyuk, lalai amal.
Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadikan sholat kita sebagai akhlak, karena sholat kita tidak hanya digugurkan kewajiban tapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari insya Allah. Nabi lihat surga, lihat neraka, makan semangka dibelah-belah, maka waspadalah, waspadalah. Ibu, terakhir ulang bawa oleh-oleh ya Bu ya. Apa tadi ayat apa Bun? Al-Baqarah 108:3. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada 3 poin. 3 poin ini terakhir nih Bu ya. Nyambut Ramadan 3 golongan. Pertama, ada yang nyambut Ramadan cuek atau bodoh amat, sikapnya biasa saja. Kedua, ada yang nyambut Ramadan berat. Ada yang nyambut Ramadan. Ketiga, bahagia, kesempatan istimewa. Yang pertama bodoh amat, dia mau Ramadan, ya Ramadan mau datang. Sama aja kayak bulan-bulan lain, gak ada istimewanya. Ada begitu. Kenapa? Karena kurang ilmunya, kurang imannya. Jadi kalaupun ada tamu istimewa seperti Ramadan mau datang, dia gak ada persiapannya. Bu, Pak Presiden mau datang, wow persiapannya luar biasa. Kita sampai panggil yang namanya ini qasidah internasional buat ntar jagain mau datang siap-siap ngarak begitu. Pasti ada persiapannya, dari makanannya, dari duduk tinggalnya. Masya Allah luar biasa. Apalagi ini Ramadan mau datang, ilmunya, imannya kita tingkatin. Jangan sampai yang pertama cuek. Yang kedua berat. Ramadan mau datang, ya Allah mau datang, puasa dah kita. Sunnah aja rasanya susah banget, apalagi ini sebulan full. Ya lemes banget dah ini mah. Kagak ada arisan lagi ya Po, ya kita kagak makan lagi nih Po. Kada kongko lagi kita Po. Apa namanya, ngerujak kagak jadi dah kita dah. Terus lagi wow mikirannya berat tuh. Ya kerja juga lemes ya Po ya. Ini yang memberatkan nantinya ketika Ramadan, banyakan tidur. Hadisnya dhaif. An-naumu shaim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Itu dipakai tuh. Kenapa? Karena berat, males. Padahal Bunda, yang lebih roji, yang lebih valid lagi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ada 2 ilham nih yang ngajak kita, baik maka takwa, buruk maka fujur. Ya Allah, mau tidur apa ngaji ya? Ngaji dah. Ya Allah, mau tidur apa zikir? Zikir dah. Ya Allah, mau tidur apa kira-kira kita ngapalin hadis apa Quran ya? Ngapalin hadis sama Quran. Ya Allah, kita tidur apa bikin takjil ya? Bikin takjil. Itu pilihannya, tapi pilihan tidurnya adalah boleh, silahkan, tapi untuk menghindari kemaksiatan. Daripada gosip apa tidur, baru pilih tidur. Tapi masih bisa ketika daripada tidur apa gosip, tidur aja dah. Tapi daripada gosip baca Quran selagi kita masih bisa mengandalkan kebaikan yang dipilih, insya Allah. Karena Ramadan ini banyak amalnya, pahalanya berlimpah ruah. Yang kedua berat. Yang ketiga terakhir istimewa, kesempatan emas. Bunda, makanya doa kita mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Saya nggak tahu saya ketemu apa enggak, Bunda ketemu apa enggak, karena umur rahasia Allah. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya Allah mudahkan bertemu Ramadan. Makanya jadiin Ramadan yang istimewa, amal ibadahnya perbanyak, pahalanya kita pergunakan sebaik mungkin, itu waktu-waktunya insya Allah. Syahrul Ramadan, ini bulan Quran, banyakin baca Quran. Bulan Ramadan perbanyak ibadah. Bulan Ramadan nantinya mohon maaf Bunda, puasanya puasa nahan lapar dahaga syahwat anggota tubuh, dan hati kita juga puasa insya Allah. Ibu, waktu habis. Doa dari Ustazah Martini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bunda semuanya. Insya Allah mudah-mudahan sehat, berkah, semangat ya ngadepin bulan suci Ramadan. Jangan sampai sia-sia. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannaw an takuna sanah kullaha Ramadan. Kata Rasulullah, seandainya umatku pingin tahu banget nih Ramadan pahalanya banyak, pasti pingin setiap bulan jadi Ramadan. Maksimalkan. Yang sunnah pahalanya wajib. Sunnah umrah di bulan Ramadan pahalanya jadi haji. Ibadah sunnah kita melaksanakan sholat sunnah,
pahalanya jadi pahala wajib, yang wajib Allah lipat gandakan lagi. Baca Quran jangan dibilang alif lam mim, alifnya 1, lamnya 1, mimnya 1, tapi alif 10, lam 10, mim 10, pahalanya di bulan Ramadan bisa 70 kali lipat, bahkan dilipat gandakan. Makanya perbanyak ibadah di bulan Ramadan. Yuk sama-sama kita angkat kedua belah tangan kita, baca Ummul Quran suratul Fatihah. Doa nanti dari ustazah kita, insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang panjang, berkah, dapat mudah memasuki bulan suci Ramadan dengan penuh ketaatan ya Allah, keimanan ya Allah, maksimal kita untuk memaksimalkan ibadah waktu-waktu di bulan Ramadan. Ya Allah, jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh solehah, guru-guru kami, para ustadz-ustadzah kami ya Allah sehat walafiat, panjang umur dalam keberkahan. Ya Allah, kami berkumpul di Masjid Al-Furqan, kumpulkan kami pula di syurgamu ya Allah. Ya Allah, akan datang masa kami berakhir di dunia ini, maka wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Mudah lisan kami mengucapkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa syirillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya Lusanti mohon maaf lahir batin. Jangan bangun dulu, kita mau doa. Insyaallah mudah-mudahan berkah. Ipin Upin makan sambal terasi, saya ucapin terima kasih. Ipin Upin bermain galah, maafin kalau saya punya salah. Buah petek dimakan poeje, salah-salah kate, maafin aja. Empu Atun dari Balikpapan, mohon maaf ini pantun sampai kapan? Makan opor hangat-hangat romanya gempor banget. Ada Itik punya Bang Jabrik, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.